Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, Portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin bagian ke-9 karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Banyak yang penasaran. Si Rehan katanya anak pertama, tapi kok dia punya kakak sih? Di tengah perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda, tiba-tiba Bang Rehan pun berhenti di sebuah pemakaman mini atau pemakaman yang tidak terlalu besar, karena tempat itu dibuat hanya khusus untuk keluarga saja. Bang Rehan pun menyandarkan sepedanya di pagar besi pembatas makam. Pagar itu sedikit berkarat karena telah termakan usia. "Dek, kita ziarah dulu ke makam orang tua abang ya." Aku pun mengangguk seraya tersenyum pada Bang Rehan, tanda mengiyakan ajakannya itu. Kami pun melepas sendal sebelum masuk ke area pemakaman. Lalu, "Assalamualaikum ya ahli kubur," dalam hati berkata. Lalu aku pun mengikuti jejak kaki Bang Rehan, lalu membuntutinya dari belakang. Beberapa meter ke depan sana, terdapat 3 makam yang bentuknya serupa, namun di tengah agak sedikit besar. Lalu Bang Rehan pun menjelaskan tentang 3 makam kembar itu. Yang berada di tengah itu adalah makam ayah, sedangkan di samping sebelah kirinya adalah istri pertama dari ayah. Jelasnya ibu dari Kak Mariana dan Kak Karsi. Ibu mereka meninggal karena penyakit diabetes. Lalu yang di sebelah kanan itu makam siapa bang? Yang di samping sebelah kanan itu adalah istri kedua dari ayah. Tepatnya dia adalah ibu kandung abang, dek. Ibu meninggal karena dia mengidap penyakit asam lambung yang akut. Namun sewaktu itu dia tetap melakukan puasa Ramadan hingga ia meninggal sewaktu dia sedang sholat asar dalam keadaan masih berpuasa. Aku hanya mengangguk mendengarkan penjelasan dari Bang Rehan. "Makanya dek, abang itu anak ketiga dari keturunan ayah. Namun abang juga anak pertama dari ibu abang." Selesai mendoakan ketiga orang tua dari Bang Rehan, aku sedikit terkejut saat melihat ada anak-anak yang mengintip dari balik pagar. Namun tak kuhiraukan. Paling-paling anak sekitar sini, pikirku. Bulu kuduku seketika meremang saat mencium bau busuk seperti bangkai yang tiba-tiba menusuk hidung. Aku pun gegas mengajak Bang Rehan untuk kembali pulang dengan alasan hari sudah semakin gelap dan hujan akan turun. Bang Rehan pun lantas mengiyakan ajakanku. Padahal perasaanku yang tidak enak setelah melihat sosok anak kecil misterius itu. Kami pun kembali menaiki sepeda ontel itu. Lalu Bang Rehan pun gegas menggayuhnya. Baru saja beberapa meter berlalu, tiba-tiba Bang Rehan mengerem sepedanya secara mendadak tanpa aba-aba, membuat kami berdua pun tersentak hingga ingin terjungkal ke depan. "Ada apa sih bang? Kok ngerem tiba-tiba?" "Untung kita nggak jatuh." "Aku juga terkejut dek. Tiba-tiba ada anak-anaknya nyebrang gitu aja. Hampir aja aku nabrak dia tadi." Dek, jantungku berpacu kencang. "Lalu di mana anak itu bang?" "Tadi lari ke semak di kebun kelapa sawit itu. Tapi sekarang kemana ya? Kok hilang gitu aja?" Bang Rehan pun hendak turun dari sepeda untuk mencari anak kecil tadi. Namun aku tahan ia karena aku yang merasa anak itu tidak beres. Dan benar saja, setelah kami berlalu dari tempat itu, langsung terdengar suara cekikikan tawa dari anak tersebut. Suaranya menggema hingga membuat gendang telinga pun berdengung. "Tuh kan bang, untung aja kamu gak jadi cari anak itu." "Iya dek." "Ternyata itu Medi." Sontak Bang Rehan pun bergidik, lalu menggayu sepeda dengan menambah kecepatannya.
pembalap, mulai ya. Bukan gitu, Dek. Ini hujan udah mau turun, jadi kita harus cepet-cepet sampai rumah. Mau hujan apa mau kabur karena takut? Ledekku pada Bang Rehan. Hehehe, dua-duanya lah, Dek. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di rumah dengan selamat, tanpa ada gangguan lagi. Masak apa ya kita, Bang, untuk makan malam nanti? Masak telur dinosaurus? Digoreng mata sapi kayaknya enak, Dek. Mau cari telur dinosaurus di mana, Bang? Kamu ini kok ada-ada aja. Bang Rehan pun terkekeh. Lalu, udahlah, Dek, masak apa aja, yang penting bisa dimakan. Aku pun terdiam sejenak, memikirkan apa yang akan aku olah untuk makan malam nanti. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat hawa dingin menyusup kulit. Aduh, cuacanya memaksa diri untuk berkembang biak. Bibirmu itu, Bang. Satu anak aja belum keluar, udah sibuk berkembang biak kayak apa aja. Dia hanya tersenyum sambil sesekali mengedipkan mata. Namun tawa kami pun terhenti saat ada seseorang yang mengetuk pintu. Siapa yang bertamu hujan-hujan gini ya, Bang? Gak tahu, Dek. Coba aku lihat dulu. Kami hanya berdua di rumah. Bapak dan ibu masih di ladang. Kalau hari sedang hujan, mereka akan berteduh di gubuk milik juragan pemilik ladang. Sedang adikku sedari pulang sekolah menjemput kedua orang tuaku dengan alasan untuk mencari belalang ataupun ikan cupang. Aku pun terkejut saat Bang Rehan membawa masuk seorang anak laki-laki ke dalam rumah, yang ciri-cirinya persis seperti anak yang ada di pemakaman tadi. Anak siapa itu, Bang? Aku pun berbisik kepada Bang Rehan. Gak tahu, Dek. Tadi udah kutanya, tapi diem aja. Terus aku ajak masuk aja, karena kasihan dia menggigil kayak kedinginan gitu. Ku perhatikan dengan seksama, tapi bajunya gak basah. Apa dia udah dari tadi di depan rumah ya? Tapi seingatku, aku pulang gak ada siapa-siapa. Apa dia ngikut aku ya? Pertanyaan-pertanyaan pun muncul di kepala, namun aku mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin saja itu adalah teman sekolah adikku, tapi anaknya siapa ya? Kok aku gak pernah lihat? Bang Rehan pun membuyarkan lamunanku saat ia menyuruhku untuk membuatkan teh hangat untuk anak tadi. Jangan lupa ya, Dik, buatkan kopiku sekalian, setengah gelas saja. Sambil tersenyum manis. Baik, Bos, ucapku. Aku pun menyodorkan 2 gelas berisi teh dan kopi pesanan Bang Rehan. Dengan hati penasaran pun, aku langsung bertanya kepada anak laki-laki berkaos hitam itu. Rumahmu di mana, Dek? Dia tidak menjawab, namun menatapku dengan tatapan kosong. Seakan aku terhipnotis dan membuat jantungku berdetak 2 kali lebih kencang. Kamu anaknya siapa, Dek? Kok hujan-hujan malah kemari? Tanya Bang Rehan kembali pada anak itu. Namun nihil, bibirnya tidak juga bergerak. Diminum, Dek, tehnya. Nanti keburu dingin, tawarku. Ia hanya mengangguk, lalu mengambil gelas berisi air teh yang asapnya masih mengepul itu. Lalu meneguknya hanya memakan waktu hitungan detik saja. Air teh yang masih cukup panas itu pun habis tak tersisa. Kulihat Bang Rehan menelan salivanya sendiri, melihat keganjilan yang ada pada anak itu, lalu bergeser duduk sedikit menjauh. Padahal sebelumnya ia duduk tepat di sebelah sang anak. Bang Rehan pun mengalihkan pandangan, menatap layar gimbot, game yang juga menjadi favoritnya itu. Melihat ia yang sibuk memainkan gamenya, aku pun pergi ke dapur untuk memasak nasi. Aku ke belakang dulu ya, Bang, masak nasi. Bang Rehan hanya mengangguk, karena kayu bakar itu agak sedikit lembab karena tertetes air dari atap yang bocor itu, maka akan sedikit memakan waktu lama untuk menghidupkannya. Setelah api menyala,
Aku pun membawa periuk berisi beras ke kamar mandi untuk mencucinya. Namun baru saja menyingkap kain penutup kamar mandi, dadaku terasa ingin meledak. Aku yang begitu terkejut karena melihat sosok anak berkaos hitam itu berdiri tepat di dalam kamar mandi, dengan wajah pucatnya serta senyum yang menyeringai, dan dari sudut bibirnya keluar cairan berwarna hitam dan berbau bangkai. Aku yang sangat terkejut dan takut sontak teriak dengan sekuat mungkin, hingga membuat Bang Rehan yang ikut terkejut karena mendengar teriakanku pun langsung berlari menuju dapur. Aku yang melihat Bang Rehan dengan wajah paniknya itu langsung memelukku lalu, "Ada apa, Dek?" Anak itu, Bang." "Kenapa anak itu? Anak siapa, Dek?" "Anak yang tadi duduk bersamamu. Sekarang dia ada di dalam kamar mandi." Bang Rehan pun sontak terbelalak, lalu menyingkap kain pintu kamar mandi. Hampa tak ada siapapun di sana. "Mana mungkin dia di kamar mandi, Dek? Jelas-jelas dia akan duduk bersamaku di ruang tamu." Bang Rehan yang belum percaya dengan ucapanku pun lalu berjalan ke arah ruang tamu untuk memastikan dengan masih merangkul pundakku. Namun nyatanya ruangan itu juga kosong. Sosok anak itu sudah tak ada lagi di tempat duduknya. "Loh, kemana anak tadi? Perasaan tadi masih di sini sama aku lah, Dek." "Kamu mana lihat? Pasti kamu fokus sama gamemu, Bang. Makanya anak itu pergi pun kamu tidak tahu." "Iya, Dek. Namanya aku masih main ulet tadi. Ntar kalau nabrak ya bakal mati." Aku hanya menghela nafas panjang. Namun aku merasa heran dengan cairan hitam yang tercecer di kursi kayu, tepatnya bekas duduk si anak laki-laki itu. "Itu apa, Bang? Kok jorok banget? Malah warnanya hitam lagi." Bang Rehan yang juga merasa penasaran coba mencolek cairan hitam itu dengan jarinya, lalu mencium benda cair tersebut. Dan seketika, "Kamu kenapa, Bang? Bau bangkai, Dek." Aku pun mengambil air dalam ember serta kain untuk mengelap kursi tadi dengan sedikit sabun cuci baju agar menghilangkan bau bangkai yang menempel tersebut. Bang Rehan pun terlemas karena terlalu banyak muntah. Semua isi perutnya keluar karena ia muntah sebanyak 2 kali saat menemukan cairan yang sama di dalam kamar mandi. Hal itu membuat tenggorokannya sedikit sakit. "Kamu ini, Bang, muntahnya lebih-lebih waktu aku hamil muda kemarin itu." "Gak tahulah, Dek. Susah jelasinnya. Kenapa Medi itu ngikuti kita sampai rumah?" Malam semakin larut. Aku belum juga dapat untuk memejamkan mataku. Rasa tidak nyaman ini semakin menjadi-jadi. Aku rasa beberapa bulan ke depan tak dapat lagi kurasakan nyenyaknya tidur, karena perutku yang mulai membesar membuatku selalu merasa tidak nyaman dengan semua posisi tidur yang kulakukan. Sesekali aku akan tidur miring, namun pinggang dan punggungku terasa sangat nyeri dan sakit. Jika aku merubah posisi menjadi terlentang, maka seketika sesak nafas yang kurasakan karena berat bayi ini rasanya seakan menindih paru-paruku. Aku mencoba menggunakan bantal untuk menopang perut dan juga pinggangku. Nyaman rasanya meskipun hanya sedikit, namun mampu untuk mengantarku untuk tidur sejenak, mengistirahatkan tubuh yang semakin lama semakin melemah ini. Baru saja aku mau memejamkan mata, namun suara kelotek dalam lemari seakan mengganggu telingaku. Kuabaikan suara-suara itu karena semakin aku ingin tahu, maka semakin sakit yang kurasakan. Bayangan-bayangan hitam sesekali pun tertangkap oleh ujung mataku. Namun aku tetap tak peduli. Hal itu kini sudah biasa aku rasa. Aku tak ingin hal seperti itu malah akan menambah beban pikiranku dan mengganggu istirahatku. Aku terus saja membaca doa sebisaku, hingga aku pun terbuai dalam tidur nyenyakku malam itu. Tak terasa jam pun menunjukkan pukul 5 dini hari.
Aku pun lantas turun dari tempat tidur dan mengawalinya dengan bismillah. Aku teringat akan pesan dari Kak Karsi, tepatnya kakak tiri Bang Rehan, tempo hari lalu. Aku bergegas menuju dapur dan langsung membuka pintu belakang. Aku berjalan ke arah luar hanya 1 langkah saja. Seketika bulu kuduku langsung meremang. Hawa dingin pun seakan menusuk kulitku. Kuusap tengkukku sekali dan meludah ke arah kiri, sesuai yang telah diajarkannya padaku. Aku pun menatap ke depan. Kulihat ada mata yang mengintip di balik pohon kakao yang ada di dalam rumah Yuk Darmi. Aku hiraukan semua kejadian itu, karena aku yang sudah mulai paham dengan hal seperti itu, lantas langsung masuk dan kembali menutup pintu. Aku pun masuk ke kamar mandi untuk sekedar membersihkan diri. Kini aku tak akan lagi meninggalkan kewajibanku, apalagi ini hendak masuk waktu subuh. Perlahan aku membasuh wajahku dengan air. Sangat dingin dan sejuk yang kurasakan. Namun, tok tok tok, tiba-tiba suara ketukan muncul dari pintu belakang, membuatku sedikit terkejut. Paling-paling juga setan, pikirku. Aku pun kembali melanjutkan ritual mandiku di pagi itu. Suara ketukan masih saja membuat telingaku bising. Aku tetap mengabaikannya, karena selagi tidak ada kata salam yang kudengar, maka tak akan aku bukakan pintu itu. Setelah selesai mandi, aku pun kembali ke kamar untuk membangunkan Bang Rehan untuk segera bersih-bersih dan sholat bersamaku. Bang Rehan pun membuka mata perlahan dan menyambar handuk yang ada di gantungan. "Bang, tunggu." Bang Rehan lantas berhenti melangkah. Lalu, "Ada apa, Dek?" "Udahlah, nanti malam aja. Masa pagi-pagi gini ngajak gituan sih?" "Apaan sih kamu, Bang?" "Aku cuma mau bilang, nanti kalau ada suara yang mengetuk pintu jangan dibuka ya." "Emang kenapa, Dek?" "Bukain aja kali, namanya juga tamu. Mana ada tamu datang di pagi buta kayak gini. Kalau tamunya setan, emang kamu masih mau bukain pintunya?" "Oga, Dek. Kamu nih bikin abang takut aja. Aku kan cuma kasih tahu kamu aja." Setelah kujelaskan, Bang Rehan lalu terdiam dan mematung enggan untuk pergi ke kamar mandi. "Ya udah sana, lekas bersih-bersih, Bang. Ntar keburu azan loh." "Aku kok jadi takut ya, Dik? Yuk temenin abang mandi." "Ya Allah, Bang. Mandi aja pakai temenin. Tadi aku aja mandi sendirian berani." "Ya kan beda. Kamu cewek, aku cowok." "Ya emang beda, Bang. Harusnya itu cowok yang lebih berani dong." Bang Rehan pun langsung melangkahkan kakinya dengan enggan dan sesekali menoleh ke arahku. "Udah cepetan, Bang." 15 menit pun berlalu. Namun tiba-tiba aku mendengar, "Ah!" Buk buk buk. Suara langkah Bang Rehan berlari membuatku begitu terkejut. "Ada apa, Bang? Kok teriak-teriak?" "Itu, Dek, ada setan." "Di mana, Bang, setannya?" "Di dapur lah, masa di WC? Emang dia mau buang air apa?" Aku menghela nafas panjang. Bukannya tadi udah ku bilang jangan buka pintunya. "Aku gak buka pintu kok, Dek." "Terus setannya tadi?" "Dia cuma ketuk pintu doang. Aku kan jadi takut. Aku kabur deh." "Astagfirullahaladzim, Bang. Kukira kamu itu lihat setannya. Cuma suara ketukan pintu aja kamu udah kayak orang kesurupan." Kupandangi tubuh Bang Rehan dan memperhatikannya. Ada putih-putih yang masih menumpuk di mana-mana. "Ini kan busa, Bang. Kamu belum selesai mandi ya?" "Hehehe. Ya belum lah, Dek." "Udah sana, dibusuh lagi." Bang Rehan yang masih porno itu lantas menarik tanganku untuk menemani dia menyelesaikan mandinya tadi. Terpaksa aku pun menurutinya dan melihat adegan tanpa sensor di pagi itu. Karena kain kamar mandi yang sengaja tidak ia tutup dengan alasan masih takut.
Selesai mandi, kami pun gegas untuk menunaikan ibadah karena azan telah berkumandang. Selesai sholat, aku pun kembali ke dapur untuk menyelesaikan tugasku memasak dengan dibantu oleh Bang Rehan. Karena hari ini ia akan kerja seperti biasanya. Tak lupa aku membuat kopi, dan kami pun sarapan bersama di pagi hari tersebut. Ia pun lantas pamit. Tak lupa salam dan mengecup pucuk keningku terlebih dahulu. Abang berangkat kerja dulu ya, Dek. Kamu hati-hati di rumah. Iya, Bang. Kamu juga hati-hati di jalan ya. Lambaian tangan dan kiss bye pun turut ia layangkan. Dadah sayang. Aku pun sedikit segan melihat kelakuannya itu. Membuat perutku tergelitik dan geli dengan tingkahnya. Aku pun kembali sendirian di rumah. Kulihat bapak dan ibu sudah pergi ke ladang dengan adikku yang sudah berangkat ke sekolah. Aku pun menyibuk diri dengan main game atau menyapu rumah agar pikiranku teralih dan tidak kosong. Hingga siapapun tiba. Akhirnya adikku pun pulang dari sekolah. Lalu tiba-tiba ketukan pintu pun terdengar dari arah depan. Pintu yang masih terbuka lantas langsung menampakkan orang yang ada di luar sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku yang menimpali. Aku melihat seorang ibu renta sedang menggendong anaknya yang kutaksir masih bayi itu, tersenyum memelas menatapku. Ada apa ya, Bu? Dek, bantuannya, Dek, untuk anak ibu yang sedang sakit. Emang anak ibu sakit apa? Anak saya mengidap kelainan jantung dan bibirnya sumbing. Saya butuh uang untuk biaya operasi anak saya, Dek. Ibu itu pun sedikit membuka kain panjang yang ia gunakan untuk menggendong bayi tersebut. Dan benar saja, bibir anak itu sumbing dengan kukunya yang berwarna biru kehitaman dan wajah yang sedikit sembab, menandakan bahwa anak itu memang mengidap kelainan jantung. Jantungku seakan terhenti melihat anak itu yang seakan begitu tersiksa dengan penyakitnya. Hati ini terasa nyeri saat membayangkan jika aku berada di posisi ibu ini, maka hatiku akan begitu hancur pastinya. Aku pun lantas menyodorkan selembar uang kertas berwarna biru padanya. Saya tidak dapat membantu banyak, Bu. Semoga ini dapat sedikit mengurangi biaya pengobatan anak ibu. Terima kasih ya, Nak. Semoga kamu diberikan rezeki yang berlimpah dan dilancarkan segala urusannya. Diberi umur panjang dan sehat untukmu dan bayimu ya, Nak. Iya, Bu. Amin. Ibu dan anaknya itu pun langsung berlalu menuju ke rumah lainnya. Aku pun langsung menutup pintu dan kembali masuk ke dalam rumah. Aku kembali terbayang oleh wajah bayi malang tadi. Pikiranku seakan kacau. Perasaan dan pertanyaan aneh pun sontak muncul dengan tiba-tiba. Gimana kalau nanti anakku cacat seperti itu? Bagaimana kalau organ tubuhnya tidak lengkap? Bagaimana kalau anakku nanti juga memiliki kelainan? Kalau anakku tidak sempurna, apakah Bang Rehan mau menyayanginya? Bagaimana dan bagaimana itu muncul tanpa dapat aku kendalikan lagi. Hatiku seakan hancur memikirkan semua hal yang belum tentu aku alami. Rasa takutku pun kembali menghantui. Namun takut ini berbeda. Bukan takut karena makhluk yang selama ini menggangguku, tapi takut akan keadaan seperti apa kelak pada anakku. Dengan aku yang merasa jiwa sangat tertekan ini, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi yang ada dalam kandunganku. Berkali-kali istighfar terus terucap, namun tak juga mampu membuat jiwaku ini menjadi tenang. Bang Rehan, entah kenapa hatiku saat ini begitu gelisah. Aku bekerja tak bisa konsentrasi. Pikiranku selalu tertuju pada kekasihku. Tak lain tak bukan, dialah Ratih. Sesekali aku akan melamun di pinggiran sungai tempatku bekerja menambang pasir. Hingga karena terlalu lama duduk dan melamun dengan masih memegang mesin sedot pasir,
Aku pun dikejutkan dengan bosku yang menegur. "Hei Rehan, kamu jangan makan gaji buta ya. Saya tidak membayarmu untuk melamun." "Iya mas, maafkan saya." Aku pun lantas melanjutkan pekerjaanku dengan pikiran yang tidak karuan. Hari mulai gelap. Senja menyelimuti dengan langit jingga yang sungguh indah dipandang dari pinggiran sungai ini. Selepas azan maghrib, baru kami diizinkan untuk berhenti dari pekerjaan yang sangat melelahkan ini. Ya, kalau aku bekerja memanglah tak pernah menunaikan sholat maghrib, karena bos selalu bilang, "Belum waktunya untuk istirahat." Kalau kami membantah perintahnya, ia tak segan untuk memecat pekerjanya. Pada saat itu mencari pekerjaan sungguhlah sangat sulit. Apalagi dengan orang sepertiku yang tak lulus sekolah, membuat aku sulit mendapatkan kerja dengan gaji yang memadai. Aku masih sesekali melamun hingga aku dikejutkan dengan ikan besar yang melompat secara tiba-tiba ke atas permukaan air. Aku pun tersadar dan mengusap wajahku yang penuh dengan peluh keringat. Kulihat di ujung sana masih ada bapak pemancing. Ia memang langganan memancing di daerah ini. Ia akan setiap hari datang kemari karena hanya itulah mata pencariannya. Aku yang melihatnya pun langsung berkata, "Pak, di sini tadi saya lihat ikan nila yang lompat besar banget." "Ah, yang bener mas." Aku pun mengiyakan ucapanku. Ia pun gegas menghampiri ke arahku dengan semangat. "Memang, dari tadi saya ada lihat kepala ikannya yang muncul besar sekali. Emang dari tadi saya mengincar ikan itu mas." Bapak pemancing itu pun pindah tempat dan duduk bersebelah dengan aku bekerja. Belum sampai 5 menit bapak itu pun langsung bersemangat saat joran pemancingnya bergoyang sangat kuat. Tanda ikan yang cukup besar memakan umpannya. Dan benar saja, ikan yang sebelumnya aku lihat itulah yang telah didapatkan oleh bapak pemancing itu. Aku yang melihat pun sontak mengacungkan jempol padanya. "Mantap pak." Ia pun tersenyum lebar seraya, "Terima kasih mas. Udah saya mau pulang cepat aja. Ini ikan mau saya bakar sama anak dan istri saya." Mendengar ucapan bapak itu, aku pun kembali teringat akan istri tercintaku. Azan maghrib pun berkumandang. Aku terus saja mengerjakan tugasku, berharap waktu akan cepat berlalu sehingga aku bisa dapat lekas pulang. Aku kembali dikejutkan dengan bayangan putih yang terbang di atas air dengan begitu cepat hingga menghilang di ujung sungai seberang sana. Bulu kuduku sontak meremang. Wangi parfum sontak menusuk hidungku. Wangi salah satu bunga yang sebenarnya aku suka, dengan warnanya namun tidak dengan baunya. Karena wangi parfum ini adalah wangi yang sering digunakan oleh mbak-mbak cantik bernama Mbak Kun. Ia memang sering memakai parfum mahal, tepatnya wangi khas bunga melati ini. Wanginya akan tercium meskipun kita tidak melihat sosok tubuhnya. Aku pun sedikit gemetar dengan jantung berdebar. Namun aku tidak sedang jatuh cinta, melainkan aku sedang dalam keadaan ketakutan. Aku sangat sensitif sekali dengan yang namanya dedemit. Setiap kali bertemu pasti aku tak dapat mengendalikan hatiku untuk segera pingsan. Sama seperti bertemu mantan yang telah meninggalkan kita pas lagi sayang-sayangnya. Oke, skip. Aku pun bersyukur karena bos telah menyuruhku untuk istirahat, yang tandanya juga pekerjaanku telah selesai. Biasanya aku akan mandi di sungai sebelum pulang ke rumah. Namun tidak malam itu. Karena aku sudah merasa tidak nyaman, memutuskan untuk pulang saja dan mandi di rumah. Perasaanku waktu itu, Mbak Kun pasti akan mengintip aku mandi saat itu juga. Setelah mendapatkan gaji, aku pun langsung menyambar sepedaku. Lalu kukayuh dengan sekuat tenaga agar lajunya semakin cepat. Namun di tengah perjalanan, aku pun merasa aneh. Kenapa sepedaku tiba-tiba terasa sangat berat ya? Padahal tadi tidak begini, pikirku. Aku kembali menggayuhnya dengan kencang. Namun yang kudapat
tetaplah laju sepeda yang lambat. Karena rasanya yang semakin berat, jantungku kembali terpacu saat kurasakan dari belakang leherku ada angin yang berhembus naik turun seperti orang yang sedang bernafas. Kakiku gemetar, tangan serta tubuhku berkeringat, jantung terpompa lebih cepat seperti orang yang baru menemukan cinta pertamanya. Aku coba untuk mempercepat laju sepeda ini, namun nihil. Kakiku yang semakin bergetar, sulit untuk aku kendalikan. Jantungku seakan mau meledak dan mata terbelalak saat kulihat ada tangan yang berpegangan di pinggangku. Bukannya aku naik sepeda sendiri dan bukan dengan capek-capean ya, pikirku. Lalu ini tangan siapa? Malah jelek banget lagi. Tangan itu berkulit putih pucat, seperti tak memiliki darah, dengan kuku panjangnya yang berwarna hitam. Melihat kejadian itu, aku pun sontak panik. Hendak rasanya aku melompat dari sepeda itu, namun sosok tangan itu mencengkram perutku dengan sangat kencang, hingga sakit dan sesak yang kurasakan. Aku melajukan sepeda dengan arah asal dan zigzag. Aku terlalu takut untuk dapat berpikir waras. Aku sangat lelah karena tubuhku tak dapat bergerak, seperti ada yang menguasai. Namun entah kenapa, sepeda itu rasanya enggan untuk berhenti. Aku memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Barangkali yang ada di boncenganku itu bukanlah Medi, melainkan cewek cantik. Setelah memalingkan wajah dan dapat melihat siapa yang ada di belakang, hatiku pun sontak bergetar. Dan benar saja apa yang kupikir dan harapkan sebelumnya, bahwa yang ada di boncengan sepedaku adalah sosok wanita yang sangat cantik, berkulit putih, berhidung mancung, dengan bibir merah merona, dan memakai gaun putih panjang hingga menjuntai ke tanah, dan sedikit terseret di bawah sepeda. Namun setelah ku perhatikan baju yang ia kenakan, itu sangatlah kotor. Mungkin dia malas mencuci, pikirku pula. Meskipun wanita cantik itu memakai pakaian kotor, namun aku tidak mencium bau sama sekali, melainkan wangi parfum melati. Tiba-tiba jantungku kembali terpacu dengan kencangnya, karena sebelumnya aku telah mencium wangi ini di pinggir sungai tadi. Dan ini juga adalah salah satu dari wanginya Mbak Kun. Pikirku kembali jernih dan seketika itu pula bulu kuduku kembali meremang. Pegangan tangan di pinggangku pun kembali kurasakan sangat sakit, karena kuku panjang itu mencoba menusuk di bagian perutku. Karena kurasakan sakit nyeri, aku pun kembali menoleh ke belakang untuk memberitahunya, "Mbak, pegangannya tolong jangan kuat-kuat, perut saya sakit." Ia pun hanya mengangguk, seraya tersenyum, hingga aku kembali merinding. "Mbak mau numpang sampai mana, Mbak?" "Terus saja mas, nanti kalau sudah sampai akan saya kasih tahu." Aku kembali melajukan sepedaku, namun kini aku dapat mengendalikannya dengan cukup baik. Mungkin karena sebelumnya aku terlalu merasa takut, hingga tubuhku bergetar, jadi susah untuk mengendarai sepeda itu. "Berhenti di sini aja mas, itu ada anak saya." Aku pun mengerem sepedaku dengan mendadak, karena kulihat ada seorang anak laki-laki yang menghadang kami tepat di tengah jalan. Namun sepertinya aku pernah melihat anak ini, tapi di mana ya? Aku belum dapat mencerna pikiranku. Dan "Terima kasih mas, sudah memberi saya tumpangan, dan kenalin, ini anak saya." Anak laki-laki itu pun sontak menghampiri aku dan menyalamiku dengan sopannya. Setelah kami berjabat tangan, namun terasa tangan anak ini sangatlah lengket. Setelah jabatan tangan terlepas, barulah aku lihat bahwa tangan anak itu meninggalkan cairan hitam pekat yang bau bangkainya sangatlah menyeruak, membuat perutku terguncang dan sangat mual. Hingga seketika, aku langsung teringat cairan ini, sama persis sama seperti yang ditinggalkan oleh anak Medi yang mampir ke rumahku tempo lalu.
Jantungku kembali bergetar dengan peluh yang ikut serta membanjiri tubuhku. Saat aku melihat sosok wanita cantik itu, langsung berubah menjadi sangat menyeramkan. Dengan mulut koyak hingga mengeluarkan darah segar, dan merubah warna baju putih menjadi penuh darah merah, dengan bau anyir yang sangat menyeruak. Begitu juga dengan anak laki-lakinya, yang langsung berubah dengan mata bolong, hampa serta mengeluarkan cairan hitam berbau bangkai khas yang ia miliki. Aku yang begitu ketakutan, berharap jika aku dapat pingsan dalam keadaan seperti ini. Namun entah kenapa, jangankan untuk pingsan, menutup mata saja rasanya tak dapat aku lakukan. Aku kembali melajukan sepedaku dengan sekuat tenaga. Karena aku yang terlalu panik, hingga aku yang ingin meletakkan kaki di pedal sepeda pun selalu meleset dan tertendang batuan jalan yang keras. Kakiku mengeluarkan darah karena terluka oleh hantukan dari batu tersebut. Dua medi ibu dan anak itu pun berjongkok dan menjilati sisa darah yang tertinggal di batuan tadi, hingga membuatku semakin mual. Aku terus saja mencoba. 1 kali, 2 kali gagal. Darah terus saja menetes dari ujung jari kaki, dengan medi yang terus saja menjilati seperti orang yang sedang kelaparan. Jika aku terus di sini, bisa mati kehabisan darah, pikirku. Aku pun sontak membaca basmalah dan mencoba meletakkan kakiku kembali ke pedal sepeda. Dan berhasil, aku pun langsung menggayuh sepedaku dengan sekuat tenaga tanpa membuang waktu lagi. Suara cekikikan dari 2 medi tadi sukses membuat bulu kuduku meremang dan jantung berdegup kencang, hingga tubuhku sedikit bergetar. Hingga akhirnya aku pun dapat menjauh dari dedemit yang mencoba menggodaku tadi. Alhamdulillah. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.